Bagaimana? Bagaimana akan diberikan ini? Innallaha yuhibbu du'a'al mulihin. Orang minta kagum dulu. Kalau kagum seperti ini, lihat iklan, ya. Oh, ada HP baru, ya, macam-macam fasilitasnya, ya. Ada ini, ada itu, aplikasi yang macam-macam, ya. Ada ATM-nya, apanya gitu. Langsung kita mulai kagum kan, mulai menginginkan dari yang dunia, kayak gitu. Ya, itu gambaran yang nggak ada artinya. Ya. Tapi Rasulullah SAW, kekaguman kita itu kekal dan bermanfaat, bukan sampai terus. Berapa banyak barang yang ada di dunia di sekitar kita itu kita kagum dulu, sekarang udah kagak pakai lagi. Berapa tahun yang lalu sampai mimpi-mimpi punya sendal yang mereknya apa gitu misalnya, yang gambarnya tikus misalnya, atau gambar apa gitu ya. Wah, saya kepengen punya sendal yang gitu. Begitu dipakai, selang sehari 2 hari, sekarang dibuang. Tapi kalau kita kagum kepada Nabi Muhammad SAW, semakin hari semakin kagum lagi, semakin hari semakin lagi lihat. Itu tanda bahwa ilmu kita bertambah. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana artinya yang menyelamatkan kita nanti di akhirat sana, selamat dunia, selamat akhirat, adalah tawadhu lil mu'minin. Ya, mempunyai sifat tawadhu. Kepada siapa tawadhu tadi? Lil mu'minin, untuk orang mukmin. Ya. Jadi pada setiap orang Islam kita harus tawadhu, merendah, nggak boleh sombong kepada orang Islam. Karena kita nggak tahu yang mana yang lebih baik, ya kan? Siapa yang lebih baik di antara orang mukmin? Siapa yang berani mengatakan dirinya lebih baik daripada orang lain? Nggak bisa, belum tentu. Kita membanggakan kita luar biasa. Kalau ada orang yang amalannya lebih daripada kita, itu dilarang tawadhu, ya. Maka berarti kalau tawadhu itu sesuatu yang diperintahkan, lawannya adalah sombong. Sombong sesuatu yang dilarang. Gitu. Wa huwa min alamati husnil khuluqi. Dan tawadhu itu salah satu
ciri tanda daripada perangai yang baik, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu salah satunya adalah tawadhu. Kalau dibalik artinya orang yang tawadhu dia mempunyai ciri daripada orang yang berakhlak yang baik. Tidak tawadhu berarti dia tidak ada sifat yang baik. Faman tawadhu'a rafa'ahu Allah. Semua orang yang tawadhu rafa'ahu Allah. Dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang tawadhu ditinggikan. Diangkat maksudnya. Diangkat. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang sombong pasti wada'ahu Allah. Pasti Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan, Allah akan letakkan orang tadi di tempat yang hina. Itu konsekuensinya. Tawadhu. Tapi orang lebih senang bagaimana? Menceritakan sesuatu yang prestasi kita, ya, hal-hal yang baik. Saya gitu ya. Saya ini jangan macam-macam saya. Saya ya. Kamu belum tahu saya. Mulai bingung dia. Siapa sih ayah? Ya. Ya, itu orang maksiat itu pelanggaran kepada Allah itu kan dia bingung. Ya. Sudah ngomong saya sampai dia bingung. Kamu nggak tahu siapa saya. Ya. Saya juga bingung sebenarnya saya ini siapa. Ya. Allah. Wa man takabbara wada'ahu. Banyak contohnya. Ya. Orang yang sombong. Siapa orang yang sombong yang dicatat dalam Al-Qur'an? Fir'aun. Ya. Bilang apa dia? Ana rabbukumul a'la. Bukan cuma Rabb. Aku adalah Tuhan kalian. Al-a'la, yang maha tinggi. Begitu. Walaupun para ulama menjelaskan ana rabbukumul a'la, ini yang dimaksudkan. Fir'aun aja juga sudah tahu. Maksudnya bukan berarti ana rabbukumul a'la, aku duduk di singgasana kursi yang tinggi, enggak. Ya, tapi diartikan a'la di sini adalah kedudukan. Ya, bukan posisi, tapi kedudukan. Itu ciri. Akhirnya gimana? Akhirnya Fir'aun yang sombong tadi gimana akhir ceritanya? Kelelep. Ya. Matinya kelelep. Ya kan diceritakan itu. Al-Quran menceritakan matinya orang yang sombong kelelep. Kelelep itu apa? Gimana? Ya. Artinya dikalahkan cuma dengan air. Dia air, nggak bisa napas dia, dia mati di dalam. Ya, kan nggak enak ceritanya. Ya, Tuhan yang itu matinya kelelapan. Ya. Ada lagi Tuhan nanti mau dipotong Idul Adha. Haman, Qarun, sudah dikasih contoh semua. Ya. Qarun itu gimana Qarun? Siapa dia? Simbol apa? Orang apa? Orang kaya. Kalau tadi Fir'aun simbol kekuasaan. Ya. Allah kasih contoh lain Qarun, simbol kekayaan. Kaya. Kuncinya aja itu dibawa oleh sekian puluh orang dalam riwayat begitu ya. Ini kunci gudangnya. Seberapa itu gudang besar itu? Ya. Itu menunjukkan sombong. Dalam riwayat Qarun itu kaya, ya, kaya. Dia kemana-mana diikuti oleh para pengikutnya, pakai baju warna merah. Ya, lihat di kitab-kitab gitu. Pengikutnya Qarun itu pakai baju warna merah karena biar kelihatan warnanya. Merah itu kan mencolok, ya. Senang dia, tapi nggak ada gambarnya, nggak ada, ya. Merah aja pokoknya. Begitu diriwayatkan ya. Jadi kalau dia jalan itu
warna merah rombongan satu aja bisa bikin. Ya, artinya yujlibun nadhar itu begitu. Coba kalau di kerumunan orang yang baju putih ada yang baju merah, pasti nanti akan dilihat yang merah. Apalagi itu merah rame-rame. Gitu. Sehingga kalau jalan dengan membawa segala uang atau kekayaannya warna merah tadi, ya, sehingga orang-orang mengatakan apa? Seandainya aku diberi sebagaimana yang diberikan oleh Qarun. Dari riwayat itu orang kaya itu memang senang dilihat hartanya, karena dulu guru besarnya Qarun, ya. Arti yang kaya yang nggak beriman, ya, yang kaya yang tidak beriman. Kalau yang kaya yang beriman, kalau salah banyak ya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya luar biasa, tapi didermakan semua untuk agama. Jadi ada contohnya semua. Ada orang kaya hanya senang dilihat hartanya. Wah, begitu ya. Wah, masya Allah, tampilannya, pakaiannya, rumahnya, kendaraan, itu paling senang kalau dipuji itu hartanya. Padahal pelit. Iya. Orang kaya itu tersiksa dia kalau ada orang nggak kagum sama hartanya. Ya, dia cerita, tahu nggak uang saya itu berapa? Nggak tahu. Banyak yang ngurus. Ya. Kamu tahu nggak berapa? Ya, bodoh amat. Nggak tahu. Begitu dia tersiksa dia karena keinginannya itu disebut, dibilang kaya. Ini contoh, ya, contoh daripada yang kedua. Yang kedua ini orang yang membanggakan kekayaan. Qarun, ya. Akhir ceritanya bagaimana? Tadi kekuasaan. Kemudian Qarun akhirnya gimana cerita akhirnya? Ditelan bumi, ya, ditelan bumi, habis sampai sekarang masih dicari harta karun. Nah, itu harta tadi dibawa masuk ditelan bumi, kemudian orang-orang mencari harta karun. Harta karun itu hartanya Qarun maksudnya. Gitu. Kaya, tapi habis tidak ada lagi ceritanya. Orang yang membanggakan harta. Ya, jadi ada dua sekarang, kekuasaan juga dengan harta. Dan akhirnya semua tidak ada apa-apa, habis. Ya. Tapi yang didermakan, harta yang didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala kekal, ya, kekal, dikenang, diceritakan, ya, ditulis dalam sejarah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, wa an sa'iri ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu pasukan penuh, kudanya, pedangnya, makanannya, semua dapat biaya dari Sayyidina Utsman. Masya Allah, itu yang dikenal. Kalau orang yang kaya-kaya, yang cuma membanggakan kaya tapi nggak bisa berbuat untuk apa-apa untuk agama ini, apa artinya? Nggak ada gunanya. Ya. Ada kata-kata Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, ini bagus sekali, ya. Beliau mengatakan, pertama, is'al man syi'ta fa anta asiru, a'ti man syi'ta fa anta amiru, ya, wastagni an man syi'ta fa anta nadiru. Orang itu dibagi menjadi tiga, ya, kita ini posisi kita. Ada orang kaya, misalnya, ada orang biasa-biasa aja, ya. Bagaimana hubungan kita dengan itu? A'ti man syi'ta, pertama, a'ti man syi'ta fa anta amiru. Mau jadi pemimpin, kasih. Kalau kamu mau banyak mengeluarkan uang, nanti kamu bisa jadi pemimpin. Ya, banyak mengeluarkan uang, kamu jadi pemimpin. Amir bisa menyuruh dia.
kita ini kadang-kadang cuma dikasih 5 tahun sekali aja bisa diatur, ya kan? Ya kan? Dan kasihnya nggak banyak, itu aja bisa jadi pemimpin. Ya, 5 tahun sekali dengan ribuan janji yang insya Allah tidak ada ditepati itu, gitu. Sudah selesai. Maka dikatakan Imam Ali, kasih, kamu akan menjadi pemimpin. Is'al man syi'ta fa anta asiruh. Minta kepada siapapun yang kau mau, maka engkau akan menjadi tawanannya. Gimana? Orang sudah kaya raya, dia kaya raya, dia menginginkan, misalnya, kan Qarun yang paling kaya nih, misalnya, Qarun kan, sementara ini raja yang paling kaya itu adalah Qarun. Di bawahnya Qarun ada orang-orang kaya juga pasti. Ya, dia perlu. Padahal sudah kaya, sudah cukup, makanan apa aja ada, hartanya banyak. Begitu dia perlu kepada orang yang lebih kaya, Pak, saya mau ketemu, boleh? Nanti, ya, jam 8 malam. Kan karena perlu ya? Jam 8. Sampai jam 8 sudah di perjalanan, ditelepon. Besok aja. Ya. Saya lagi, kata Qarun, sebentar saya lagi main golf. Ya. Kamu datang besok aja. Besok. Ya. Jadi tawaran ya kan? Ya udah, enggak apa-apa. Dia orang sibuk. Ya. Coba kalau orang yang biasa-biasa yang nggak perlu datang terlambat, kurang ngajar malah ya. Tapi kalau kita perlu fulus ya, mau datang jam berapapun, dia orang sibuk, dimaklumin. Asir nanti tawaran. Begitu kita perlu kepada siapapun, kita akan menjadi tawarannya. Makanya jangan pernah perlu kepada orang-orang yang soleh, yang baik. Kalau jadi tawanan orang-orang soleh nggak apa-apa. Ya, orang yang berilmu, cari ilmunya nggak apa-apa jadi kawan. Dulil itu taliban wa izzistu matluba. Apa? Itu ilmu. Ya, aku dihinakan ketika aku mencari. Memang begitu. Enak aja sekarang ya, ngaji datang nggak pakai dites, pakai apa langsung aja. Ya, zaman dulu guru mau ngaji, mau ngajarin murid nanti dulu, lihat dulu, dicoba dulu, suruh sana, disuruh dulu. Mau nggak sabar, baru dikasih dulu. Kalau sekarang kan enggak, datang aja. Nanti hilang 2 tahun balik lagi ada masalah. Ya kan? Enggak ada. Habib Ali Habsyi. Iya, waktu mau belajar dengan gurunya. Dan Habib Ali Syekhul Maulid itu punya guru Habib Abu Bakar Atos, Abu Bakar bin Abdullah. Ya, enggak langsung diterima, dibiarin dulu. Ya, dibiarin. Dilihat. Begitu diterima, setelah sekian kali mereka terus nanti kepengen dia belajar, baru diterima. Diterima seperti yang lain, disuruh dulu. Sekarang kan nggak ada. Nah, suruh ngaji malah suruh beli nasi goreng. Parah udah ya. Dan ilmu nggak apa-apa kalau dengan ilmu ya. Kemudian yang ketiga, istaghni an man syi'ta fa anta nadhiruh. Itu pakai itu. Yang terakhir ini pakai terus. Istaghni an man syi'ta. Ya. Cukupkanlah dengan siapapun. Jangan penuh pada siapapun, maka engkau sederajat dengan dia. Ya. Kita sama-sama orang kan? Iya. Ini orang banget. Orang. Masya Allah, ini ada orang kaya. Orang nggak? Orang ya, masih orang juga. Banyak, mahal semua, barang-barang luar biasa. Kekayaannya 11 miliar hektar. Nggak tahu seberapa itu ya. Walhasil dia kaya raya. Tapi kita nggak perlu sama orang itu. Nggak ada apa-apa. Duduk, silahkan. Ya, nggak perlu. Ya. Mau apa gitu? Mau tawadu? Nah, itu tawadu yang salah ini. Jadi kalau kita nggak perlu, itu sederajat bagi kita. Nadir, cuma 1 derajat kita, teman aja, nggak ada apa-apa, sejawat. Orang kaya sama orang miskin duduk bareng, makan kenapa? Ya, tolong kasih jalan, saya orang kaya, itu. Mau bilang itu? Ya kurang ajar. Datang terlambat belakang, karena nggak perlu. Tapi kalau yang perlu, ya
Oh, silakan Pak. Oh, karena perlu dia. Kan dunia kan yang menjadikan dia untuk mengorbankan semuanya bahkan. Dia korbankan semuanya karena ada keinginan duniawi. Tapi kalau nggak perlu, nggak boleh. Ya, makanya dalam ibadah nggak boleh itar. Nah, itu penting itu. Itar itu mendahulukan orang lain dalam ibadah, nggak boleh. Seperti apa? Itu sudah duduk di soft. Kita ini sudah ada soft pertama, kan pahala. Di soft pertama itu pahala. Datang orang di belakang, ya, melihat orang tuh, orang kaya, ya, ini paling kaya di kampung ini. Atau di dunia ini lah, jangan kampung lagi. Ini paling kaya. Silakan Pak. Ya, duduk kalau depan, mundur nggak boleh itu itar. Ya, itar itu namanya mendahulukan orang lain dalam ibadah. Nah, cari pahala. Mau sholat, ada orang masuk, silakan. Bapak kan jarang sholat, pahalanya dikit. Kalau saya udah banyak, nggak boleh. Ya, itar itu dalam ibadah nggak boleh. Ya, tapi kalau seperti orang makan atau anak muda, misalnya ada orang tua mau duduk tempat penuh, kasih anak muda, ini bagus, itu itar boleh. Tapi ibadah tidak. Ya. Waqad wasafa Allahu al-mu'minina alladhi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mensifati orang-orang mukmin yang mencintai, yang dicintai oleh Allah dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum, jadi Allah SWT mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bi annahum, apa sifatnya? Sifat daripada orang mukmin. Tadi adillatun 'alal mu'minin. Merendah kepada orang mukmin. Itu cirinya. Ya, jangan dibalik. Sama orang Islam itu harusnya kita tawadu adillah. Ya. A'izzatun 'alal kafirin. Aziz dia. Ya. A'izzah 'alal kafirin. Tidak boleh dia merendah kepada orang. A'izzah itu bukan sombong, tapi dia menunjukkan harga dirinya di hadapan orang kafir itu. Ya, 'alal kafirin. Buka puasa, masuk ikut buka puasa, ya, di tempat ibadah non muslim. Oh, nggak apa-apa, ini apa namanya, toleran, ini toleran. Enggak, itu salah. Dia nggak mengerti mana izzahnya, mana adillah, yang kebalik-balik ini. Ya, duduk makan bersama orang Islam, apalagi ini puasa kan ibadah itu, ibadah mahdhah itu. Diperlukan makan yang halal. Ya, puasa sudah seharian lapar, nggak tahu yang masak di mana, di tempat ibadah non muslim lebih enak makanannya. Ya, ada orang Islam. Ini seharusnya begitu. Ini dibalik. Ya. Lebaran begitu juga. Ini kebalik-balik. Jadi seharusnya kepada orang Islam kita tawadu. Ya, tapi kepada orang non muslim atau orang kafir kita bisa menjaga harga diri kita, itu aizzah. Ya. Kemudian sifat wa yujahiduna fi sabilillah, kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafuna lawmata la'im. La yakhafuna lawmata la'im. Orang di Al-Quran sudah sebut nih, bully-membuli sudah ada ya. Ya. Orang yang berjihad di jalan Allah, dia harus tawadu kepada orang Islam, menjaga harga dirinya terhadap orang-orang kafir, kemudian yujahiduna fillah, dia berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut laumata. Ya, apa laum itu? Laum itu cacian, bulian, hinaan, cercaan. Siapa? Dari orang-orang yang suka mencaci itu. Jadi, memang sudah ada manusia khusus hidupnya untuk mencaci. Ya, laim, laumata laim. Jadi tidak boleh takut.
wah saya kalau ngomong terlalu tegas terhadap Islam nanti dibully, ya, nanti dicaci maki seperti sekarang ya. Lihat kalau ada orang mau lurus ngomong, wah dicaci dia. Apa artinya pujian tapi orang-orang munafik? Ya, kalau yang membenci orang-orang soleh itu bermasalah, orang-orang yang baik benci pada kita itu bermasalah. Tapi kalau yang benci orang-orang munafik, orang kufar, ya biarin aja, kenapa? Apa repotnya kita? Makanya harus diapresiasi, kita senang pada dai-dai, ustaz-ustaz, ya, yang masih lantang menyuarakan kebenaran. Ya, wajib kita dukung. Ya, wajib kita dukung. Kalau buat pemuji-puji nanti di sini disebutkan, ya, itu dilarang, sangat dilarang, gitu ya. Orang yang tadi memuji-muji orang yang batil, melakukan kesalahan-kesalahan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Kemampuan, gitu ya. Kemampuan untuk tadi memuliakan orang mukmin, menjaga harga dirinya, ya, terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah, tidak takut dengan cacian. Itu semua fadl minallah. Itu anugerah keutamaan yang Allah berikan kepada hamba. Allah yang memberikan. Ya, tidak semua orang itu pilihannya. Kan saya tahu dalilnya, tahu. Ya, saya tahu. Setiap orang tahu ini bahwa ini haram, ini nggak boleh. Tapi yang bisa mampu, siapa yang bisa bersuara? Itu fadl dari Allah. Ya, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang dilarang justru diterobos. Alhamdulillah. Ya. Wa bi annahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Kemudian juga disebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, cirinya, ya, itu adalah asyidda al-kufar, tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, menjaga kasih sayang itu sama orang muslim, ya. Asyidda al-kufar. Ini kebalik-balik ya. Balik-balik. Kalau ada orang, ini Islam tapi ya, orang Islam. Ada orang Islam salah misalnya, langsung orang ribut, termasuk orang-orang itu. Oh, ini Islam radikal, ini ikut mencaci maki, yang dicaci saudara sendiri. Yang dicaci saudara sendiri. Nauzubillah. Ya. Kalau ada orang non muslim mempunyai kesalahan, diam, hilang suaranya. Ya. Ada orang Islam membawa parang atau bawa petasan. Wah, ini teroris karena bawa petasan tadi. Belum tentu. Dan ditemukan di rumahnya ada bendera la ilaha illallah. Ya. Di Bandung ada orang bawa senjata, bawa bom. Ya, sebegitu banyaknya, nggak ada teroris. Dan orang-orang itu juga orang yang Islam, yang agamanya Islam, yang sering menuduh orang-orang teroris, hilang, nggak ada suara. Siapa mereka ini? Siapa? Ya munafik, orang munafik tadi. Ya. Nasallallahu ya. Allah selamatkan tadi. Ya. Bukan membenci orang kafir, bukan. Punya ketegasan gitu. Minimal sama kayak sama ya. Kalau ada orang Islam tertuduh begini, dia harus berani menuduh kepada orang non muslim yang sama. Ya, tapi ini enggak. Kalau orang Islam dia caci maki, begitu orang kafir, ya, memang begitu ciri pada orang munafik. Ya, zahirnya dia muslim, tapi batinnya. Nauzubillah dari. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tawadu la yazidul 'abda illa rif'atan." Orang tawadu itu tidak akan menjadikan seorang hamba menjadi tinggi, kecuali ketinggian, artinya kemuliaan. Orang yang tawadu, gitu ya, tidak akan menambah seorang hamba itu kecuali tinggi. Semakin dia semakin
tinggi. Fatawadhu yarfa'kumullah, maka tawaduklah, niscaya kalian akan diangkat derajat kalian, derajat orang-orang yang tawadhu. Wal 'afu la yazidul 'abda illa 'izzan. Pemaaf, memaafkan, tidak memaafkan kesalahan orang. Itu tidak akan menjadikan manusia kecuali mulia. Kan biasanya kok enak maaf, ya, ada orang minta maaf, jangan kasih maaf, ya. Mereka, kata orang seperti itu, meyakini dengan cara dia tidak memaafkan itu terlihat dia punya harga diri. Bukan, justru semakin hina. Jadi seharusnya orang bisa memaafkan. Apa yang contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana Rasulullah memaafkan? Maka di sini disebutkan fa'fu yu'izzukumullah. Berikan maaf, niscaya Allah akan memuliakan kalian. Wasadaqatu la tazidul mala illa katratan. Dan sedekah itu, ya, tidak akan menambah bagi harta kecuali lebih banyak. Maksudnya orang yang bersedekah, maka Allah akan balas. Jangan khawatir. Ya, kalau bilang jangan, kalau uangnya 1 juta dikasih orang 100, berarti uang nggak juta lagi, jadi tus sekarang 900. Wibawanya kurang, nggak juta lagi gitu ya. Itu kata setan begitu. Jangan kasih. Padahal kata Rasulullah SAW tadi sedekah, karena sedekah itu akan menambah. Pakai akal nggak nyambung, ya, pakai akal. Tapi kalau pakai iman nyambung. Ya, sudah banyak contohnya. Orang-orang yang bersedekah, yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, pasti Allah berikan tambah. Ya, fatasaddaqu yarhamkumullah azza wa jalla. Maka bersedekahlah kalian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kalian. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Kemudian hakikat tawadhu. Hakikat daripada tawadhu. Tawadhu itu apa? Ya. Huwa diddul kibri. Lawannya sombong. Did artinya lawan. Ya. Lawan daripada kesombongan adalah tawadhu. Wa khulasatuhu, kesimpulannya adalah gitu ya, al-iqtida'u bi Rasulillah. Khulasahnya, ringkasannya dari semua itu tadi, tawadhu itu al-iqtida' bi Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Ada orang tawadhu, tapi dia merendah. Maksudnya siapa orang, pada orang dia bisa tawadhu, merendah, ngomongnya merendah sama orang, tapi nggak ikut sunnah Rasulullah. Berarti dia hanya bisa tawadhu kepada orang, tapi tidak untuk tadi ya, tidak untuk agama, kepada Rasulullah SAW. Nah, maka di sini dikatakan inti sari daripada orang tawadhu itu adalah iktida, ya, peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad SAW fi adatihi, dalam adatnya, kebiasaannya, ya, adatnya. Ada orang bilang enggak, ini cuma adat, ya, orang pakai imamah, oh itu adat orang, katanya begitu, enggak sunnah, ya, kan ada itu orang bilang begitu. Yang sunnah itu pakai kayak kerudung begitu, itu katanya sunnah. Orang pakai imamah, oh bukan sunnah. Orang pakai gamis, nggak penting gamis itu, ya, yang penting hatinya. Kalau dia tidak mau, kalau kita enggak, walaupun itu baiklah, itu adat, itu kebiasaan, ya, taruhlah itu adat, itu hanya adat istiadat. Adat yang paling baik adalah adatnya Nabi Muhammad. Kalau kalian nggak mau, kenapa kalau orang mau ikut orang Barat, kebiasaan orang kalian repot, ya, hidup seperti kehidupan orang Barat, gayanya seperti orang Barat, nggak ada masalah, ya. Begitu itu cuma kebiasaan aja. Ngapain kita pakai gamis? Kenapa pakai putih-putih? Kenapa pakai itu? Islam itu adalah yang penting batinnya, ya.
intisari dari Islam itu akhlak, intisari. Bisa bilang akhlak kepada adatnya Rasulullah kok nggak bisa? Fa inna khairal adatu sayyidi sadat, begitu kata. Ya. Dalam kitab Al-Huda Nabiyul Huda wal Rahmah. Ya, fa inna khaira sadatil khairul adat, fa inna khairul adat, sebaik-baik adat itu apa? Adat sayyidi sadat. Sayyidi sadat adalah pemimpinnya, para pemimpin Nabi Muhammad SAW. Kalau itu kebiasaan, kalau ikut bisa tunduk dengan tadi ya. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yahmilu mata'ahu minas suq wa yaqul sahibu syai' ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana? Ya, Rasulullah SAW membawa yahmilu mata'ahu, barang-barangnya tadi minas suq, dari pasar dibawa sendiri. Ya. Ini anak-anak, ada anak kalau disuruh orang tua bawa barang apa, malu. Ya, ya, para lihat Rasulullah SAW beli barang dan dibawa sendiri. Dibawa sendiri. Sahibu syai'. Kemudian Rasulullah mengatakan sahibu syai', pemilik sesuatu itu ahaqqu bi syai'ihi an yahmilahu. Dia lebih berhak untuk mengangkatnya sendiri. Itu bukan barang-barang kita, ya kita angkat sendiri. Itu tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Ya. Illa an yakuna dha'ifan ya'jizu anhu, kecuali tadi ya, kita tidak mampu, dhaif, lemah, bawa koper besar, orang tua, bapak dibawain. Ya, tapi kalau sesuatu yang bisa dibawa, kita bawa sendiri. Wa yu'inuhu 'alaihi akhuhul muslim. Nah, kalau nggak mampu dibawa, maka dia boleh membantunya. Siapa? Akhuhul muslim, saudara muslim yang lain. Orang Islam, lihat ada orang bawa menenteng barang terlalu berat, tolong. Yang itu juga nggak pakai diperintahkan. Kita tahu orang tua lagi bawa sesuatu, dia nggak mampu, gitu, ambil barang tadi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, ya, kakeknya para habaib, Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, ya, Ba'alawi, orang sekarang disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, karena beliau bisa menjawab 300 masalah yang tidak dijawab oleh para ulama di masanya. Di pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab oleh beliau, 300 masalah. Ya, kemudian dapat julukan Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, apa yang dilakukan beliau? Beli ikan dari pasar. Ulama yang terhormat di masanya, tapi dia beli ikan, dibawa sendiri. Ya, tidak ada yang boleh orang mengambil, dibawa. Nanti kalau ketemu dengan orang yang memerlukan, langsung dikasih. Dia beli aja dari pasar. Setiap kali ketemu orang yang pertama ketemu, dikasih barang-barang itu. Artinya dibawa sendiri. Kan bisa kasih duitnya, suruh beli sendiri. Enggak. Itu tadi tawadhunya. Ya, itu para ulama dulu begitu. Ya, tawadhu, enggak sombong. Ya. Ulama sombong kan enggak pantas ya. Oh, saya entar lagi mau ceramah ke Amerika. Ya. Besok pagi subuh sampai Jerman. Ya. Kemudian diundang makan setelah sholat duha di Prancis, jauh-jauh semua ya. Dia menceritakan ya, tawadhu ya. Karena Rasulullah SAW manusia yang sempurna, yang paling sempurna Rasulullah SAW. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man hamala bid'atahu faqad bari'a minal kibir." Ini obat ya. Barang siapa yang mau membawa barangnya sendiri, maka dia terbebaskan daripada sifat sombong. Bawa sendiri, ya, itu akan terbebaskan daripada sifat sombong. Jadi ini kita masuk obat juga ya, obat. Orang membawa sendiri. Kita lihat para ulama, aulia, sholihin, itu biasa seperti itu. Ya, membawa barangnya sendiri yang telah diajarkan, jadi supaya mengikis kesombongannya. Wa kana min tawadhuhi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
salah satu daripada ketawaduan Nabi Muhammad SAW, idza dakhala baitahu yashtaghilu bi khidmati ahlihi hatta yakhruj. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu, apabila masuk ke rumahnya, jadi di rumah sendiri, yashtaghilu bi khidmati ahlihi, dia menyibukkan dirinya untuk membantu istri yang di rumah, keluarganya. Ya. Suami bisa bikin kopi sendiri, jangan langsung. Ya. Kopi dong. Padahal dia nganggur. Ya. Istri lagi ngurus anak, sibuk, dia nggak ngapa-ngapain. Cuma jadi Fir'aunan. Ya. Dia kayak Fir'aun. Kopi. Ini baru laki-laki. Ada temannya, ada orang yang begitu, bodoh. Ya, ditunjukkan depan orang, gini, saya kepada istri begitu. Nurut istri saya. Ya. Bukan, tolong juwitaku kopi. Nah, gitu senang ya. Kopi. Belanja kurang, enggak benar. Rasulullah SAW bagaimana? Begitu masuk ke rumah langsung Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam riwayat yang lain? Yahsibu na'lah. Ya. Menjahit kalau ada kerusakan di sendalnya. Sendal Rasulullah SAW ada yang putus, dirapikan sendiri. Bajunya ada yang sobek, dijahit sendiri oleh Rasulullah. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi meniru siapa? Mencontoh siapa? Ya. Khususnya kepada perempuan. Ma'akraman nisaa illa karim wa ma'ahanahunna illa la'im. Tidak bisa seorang itu memuliakan seorang perempuan kecuali dia orang yang mulia, dan tidak menghinakan orang perempuan kecuali orang hina. Ya, orang hidup itu nggak menang-menangan, ya, menang kalah, salah pergaulan. Istri juga begitu kadang-kadang. Istrinya kumpul dengan teman-teman, gimana? Suami, suami saya udah, ya, di bawah telapak saya. Ya. Saya mau keluar nggak pakai izin nggak apa-apa. Dia bangga, salah pergaulan. Ya, kebanyakan nyium lem. Ya. Nyedot lem. Ya. Nah, itu tawadu, ikuti Rasulullah SAW. Dikerjakan apa aja yang ada oleh tadi ya. Ikut menjahit. Kalau kita bikin kopi kan gampang bikin kopi ya. Gimana caranya? Gampang. Ya kalau kopi nggak ngerti kebangetan ya. Orang bikin makan apa yang bisa kita lakukan sesekali masuk. Ya. Kalau istri subhanallah, istri itu sebenarnya banyak hal-hal yang dikerjakan yang semestinya nggak wajib. Cuma ustaznya suka korupsi nih, nggak jelasin ya. Kalau kebanyakan ustaz-ustaz ini laki-laki taat kepada suami. Ini bikin kopi malah bener bikin, tapi nggak wajib, ya nggak wajib itu padahal. Jangan bilangnya, ya. Ya sebenarnya nggak wajib itu. Bikin kopi, cuci baju, nggak ada kewajiban itu. Itu semua tatawu. Makanya yang dijamin Rasulullah apa? Perempuan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Ya, wa hafizat farjaha, gitu ya, wa ata'at zawjaha, faqila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masyaallah. Kalau dia bisa melakukan itu tadi, taat kepada suami, ya, maka pertama apa? Salat 5 waktu, puasa, kemudian menjaga kehormatannya, dia menghormati taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya masuklah surga dari pintu manapun kau mau. Perempuan gampang, perempuan itu masuk
Betul ya? Karena di dalam rumah itu pahala semua itu perempuan kalau taat. Ya. Gitu ya kalau taat. Laki belum ada itu. Ya, yang dijamin kenapa? Perempuan yang disebutkan. Karena perempuan, kalau laki dibalik nanti puasa, sholat, taat istri, enggak bagus malah. Ya. Itu resep sudah. Ya. Walam yamtari qattu shib'an. Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali merasakan kenyang, benar-benar kenyang gitu ya. Allah SWT. Ya. Walam yabutta ila ahadin syakwa. Ya. Tidak pernah begitu menyebarkan keluh kesah itu kepada orang lain. Apalagi urusan keluarga kemudian kepada orang lain. Ya, suami saya itu, istri saya itu males. Ya, dia ngomong begitu. Atau kepada siapapun, enggak boleh. Ya, urusan keluarga, urusan kita sendiri. Jangan ada orang ikut masuk di dalam. Ya. Yahtamilul jafa. Ya, Rasulullah. Ya. Yahtamilul jafa. Sabar terhadap tadi kekerasan atau jafa itu, ketidaksopanan orang lain. Sabar Rasulullah SAW. Ditarik, ya, dicaci dengan bahasa yang kasar sekalipun, tetap Rasulullah SAW bersabar. Ya. Wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Dan ya'fu, Rasulullah itu memaafkan kesalahan orang, dosa-dosa. Idza kana fi haqqihi, kalau hak diri, hak pribadi Rasulullah. Ya. Kalau karena penyebabnya Rasulullah SAW dimaafkan. Ini perhatikan baik-baik ini. Ini berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya nggak boleh, ya. Kalau umatnya tidak boleh memaafkan orang yang punya salah kepada Rasulullah. Itu Rasulullah memaafkan. Kalau pribadinya, kalau kita sebagai umatnya nggak ada itu pribadi Rasulullah SAW. Arti kesalahan pribadi yang bukan agama. Kalau buat Rasulullah SAW, ya, nggak boleh ada orang sudah saya maafkan, ya, orang Islam itu baik kok. Apa yang penyebab kesalahannya apa? Untuk Rasulullah, maka nggak boleh memaafkan. Ya. Wa idza adya'a haqqan wa idza adya'a haqqallah lam yakum ahadun li ghadabihi. Tapi kalau hak-haknya Allah yang disia-siakan, ya, yang diterlantarkan, dihinakan, kalamullah, ya, agama, syariat, perintah-perintah Allah, maka tidak ada orang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Siri Nabi Muhammad SAW. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Kalau dipanggil oleh orang miskin, maka Rasulullah bersegera mendatanginya. Kalau ada orang miskin dan yang mengundang Rasulullah, cepat-cepat. Kenapa disebutkan orang miskin? Karena Rasulullah memuliakan orang-orang miskin tadi. Ya, menjaga perasaan orang-orang miskin. Rasulullah cinta kepada orang-orang miskin. Ya, Allahumma shalli alaihi wa sallam. Wa huwa al-abus syafiqu bil yatim wal armala. Beliau Nabi Muhammad SAW, Abu Syafiq, ya, adalah seorang ayah yang penyayang, Syafiq sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Bil yatim, pada orang-orang yatim dan para janda. Itu Rasulullah SAW sangat memperhatikan. Rasulullah sangat memperhatikan mereka. Itu bayangkan pemimpin, apalagi ini manusia, diurus oleh Rasulullah. Ya, para orang-orang di Madinah sampai urusan apapun datang ke Rasulullah SAW. Ya. Kudanya, untanya marah datang ke Rasulullah. Mau meminang anak orang kurang modal, datang ke Rasulullah. Ya. Mau menikah nggak ada yang mau. Ya. Mau menikah, ada seorang mau menikah, ditolak sana tolak sini, Rasulullah peduli. Ya. Ambil anak bulan, peduli Rasulullah.
Orang yang cintanya ditolak datang ke Rasulullah. Bayangkan. Orang yang cintanya ditolak itu datangnya ke Rasulullah. Coba sekali ke kelurahan kita atau ke RT, tolong kita bantu lah Pak. Ya, bilang ke RT atau RW. Kemudian saya ini ada urusan. Apa yang bisa saya bantu? Pak, anak fulan saya menolak cinta saya. Bisa nggak? Nggak akan ditampung kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, datang punya anak kasih nama oleh Rasulullah. Ya, semua larinya kepada Nabi Muhammad SAW. Tawadu itu contoh. Ya, tawadu Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT jadikan kita juga orang-orang yang tawadu, ya, orang yang merendah, ya, merendahkan hati itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang sombong itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa semua perangai Rasulullah yang indah itu, ya Allah, jadikanlah kita merespon dengan tajud, dengan senang. Ya. Ada orang melihat akhlaknya Rasulullah, kita kagum, itu tanda iman kita. Ya. Setelah kita kagum, berarti kita menginginkan nanti Allah berikan hati itu. Ya. Tapi kalau kagum enggak, biasa-biasa aja. Ya. Bagaimana? Bagaimana akan diberikan ini? Innallaha yuhibbu du'a'al mulihin. Orang minta kagum dulu. Kalau kagum seperti ini, lihat iklan. Ya. Oh, ada HP baru. Ya. Macam-macam fasilitasnya. Ya, ada ini, ada itu, aplikasi yang macam-macam. Ya, ada ATM-nya, apanya. Langsung kita mulai kagum kan? Mulai menginginkan tadi yang dunia, kayak gitu. Ya, itu gambaran yang nggak ada artinya. Ya, tapi Rasulullah SAW, kekaguman kita itu kekal dan bermanfaat. Bukan sampai terus. Berapa banyak barang yang ada di dunia di sekitar kita itu kita kagum dulu, sekarang udah nggak pakai lagi. Berapa tahun yang lalu sampai mimpi-mimpi punya sendal yang mereknya apa gitu misalnya, yang gambarnya tikus misalnya gitu, atau gambar apa gitu ya. Wah, saya kepengen punya sendal yang gitu. Begitu dipakai, selang sehari 2 hari, sekarang menjadi buah. Tapi kalau kita kagum kepada Nabi Muhammad SAW, semakin hari semakin kagum lagi, semakin hari semakin lagi lihat. Itu tanda bahwa ilmu kita bertambah. Ya, semakin kita kagum, semakin besar Nabi Muhammad. Jadi insya Allah ilmu kita benar-benar berkah Allah Subhanahu wa taala.